Ya, Bu. Ubur-ubur ikan lele. Saya sudah siap dari matematika lele. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi vektor dan juga bagaimana notasi vektor. Ada yang masih ingat? Ya, Mbak Laila? Memiliki arah dan nilai tertentu. Notasinya itu huruf abjad kecil yang di atasnya ada tanda panah. Oke. Terima kasih Mbak Wan, saya kasih bintang. Seperti biasa ya, silahkan kalian aktif di kelas ini. Nanti kalau aktif akan mendapatkan bintang. Nah, bintang itu nanti diakumulasikan di setelah UTS nanti untuk diakumulasikan menjadi nilai gitu ya, nilai tambahan. Nah, apa sih kaitannya materi vektor dengan Quran? Yaitu ada pada surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, ayat ini itu menyampaikan tentang kematian, yang mana kematian itu merupakan arah dan tujuan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, ibarat vektor seperti yang diucapkan oleh Mbak Laila tadi, bahwa vektor itu mempunyai arah dan juga nilai. Jadi kita sebagai makhluk hidup mempunyai arah, yaitu kematian dan juga akhirat. Nah, vektor juga mempunyai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui model pembelajaran inquiry learning dengan bernalar kritis dan kesetaraan atau musyawarah, peserta didik mampu menemukan konsep operasi penjumlahan vektor di L2 dengan tepat. Nah, teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama, asesmen kognitif yaitu dengan tes, asesmen psikomotorik dengan diskusi kelompok, dan asesmen afektif dengan penilaian sikap. Nah, sekarang di kegiatan ini, Ibu minta ada satu siswa yang mau maju ke depan. Mbak Hana, silakan. Itu ditepuk tangan dulu pada nanti sesuai instruksi Ibu ya. Jadi kalau misal display dulu, kalau misal Mbak Hana ke kanan atau ke depan itu bernilai positif, kalau ke kiri atau ke belakang itu bernilai negatif ya. Mbak Hana silahkan ke kiri 3 langkah. Ke depan 2 langkah. Berarti tadi yang ke kiri bisa dituliskan dengan min 3. Kalau yang vertikal berarti 2. Silahkan duduk Mbak Hana. Sampai di sini dulu, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Kirana. Dari percobaan tadi, apa hubungannya percobaan tadi dengan materi vektor ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih ya, Mbak Kirana. Jadi, hubungan percobaan ini tadi yaitu vektor dapat diubah dalam bentuk IJ. Nah, tadi Mbak Hansa melangkah ke samping kiri berapa kali? 3. Berarti bisa ditulis dengan min 3. Lalu vertikalnya ke mana, depan atau belakang? Berapa kali? 2. Berarti 2. Kalau berarti semisal ini yang namanya pangkal. Nah, di sini ujung. Jangan bingung ya, kalau ada tangannya berarti ujung. Ini berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berapa langkah? 1. Nah, ke depan atau ke belakang? Ke belakang.
mendapat titik-titik seperti ini. Seperti ini. Lalu didapatkan bahwa vektor A secara horizontal ke arah kanan sebanyak 1 atau 1 satuan atau kotak, dan secara vertikal ke arah depan sebanyak 2 satuan atau kotak. Terus vektor B secara horizontal ke arah kanan sebanyak 3 satuan atau kotak, dan secara vertikal ke arah depan sebanyak 1 satuan atau kotak. Nah, jadi vektor A dapat ditulis dalam bentuk 1i plus 2y atau 1, 2. Lalu vektor B dapat ditulis dalam bentuk 3i plus 1j. Jadi di sini 3, 1. Lalu yang panjang ini merupakan proyeksi dari kedua vektor atau bisa juga penjumlahan dari kedua vektor ini. Di mana yang panjang ini atau yang kuning mempunyai hasil 4i plus 3j atau hasilnya 4j. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu. Hasilnya sama semua ya? Sama. Oke. Adakah yang bisa mengambil kesimpulan materi dari pagi hari ini? Ya, silakan Mbak Vina. Operasi penjumlahan itu menentukan vektor dalam bentuk I plus J dengan cara ke arah kanan, kiri, depan, belakang. Yang kedua, membuat masing-masing vektor pada media papan vektor. Yang ketiga, membuat vektor lain atau proyeksi vektor B dari vektor A. Terima kasih, beri tepuk tangan kepada Mbak Vina. Jadi, kita bisa mengubah vektor itu menjadi bentuk I dan J, lalu kita proyeksikan. Misal, kita memproyeksikan vektor A Waktu kurang 3 hasilnya menit. dari vektor B itu ya. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan soal berikut. Oke, Mbak Dermawan dapat benar 4 soal ya tadi ya? Ketiga. Dan tugas mandiri ya, untuk kalian semua silahkan kerjakan soal operasi berikut dengan membuat media sendiri, tapi seperti yang punya Ibu contohkan tadi, lalu pembuatannya itu nanti di video dan diunggah di akun YouTube masing-masing, dikirimkan ke ketua kelas ya, lalu nanti dikirimkan ke Ibu. Materi selanjutnya untuk minggu depan yaitu operasi pengurangan pada vektor. Sampai di sini adakah pertanyaan?